Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang cervical root syndrome. Yang pertama itu ada definisi. Definisi cervical root syndrome adalah kondisi medis di mana terjadi iritasi atau kompresi pada akar saraf di daerah leher atau cervical. Nah, daerah itu merujuk pada bagian tulang belakang di leher, di mana saraf-saraf keluar dari sumsum tulang belakang dan menghubungkan bagian tulang tertentu. Yang kedua ada etiologi atau penyebab dari cervical root syndrome. Itu ada beberapa. Yang pertama itu ada contohnya, yang pertama itu ada cedera pada leher. Trauma fisik seperti kecelakaan mobil, jatuh, atau cedera olahraga dapat menyebabkan kerusakan pada struktur leher, termasuk akar cervical saraf. Terus yang kedua itu ada degenerasi tulang belakang. Proses degeneratif pada tulang belakang seperti osteoartritis atau degenerasi disk dapat menyebabkan perubahan struktural yang dapat menghasilkan tekanan pada akar saraf. Terus yang ketiga ada hernia disk. Hernia disk terjadi ketika inti pulpaus dari cakram intervertebral menonjol keluar dan dapat menekan akar saraf di daerah tersebut. Terus yang keempat ada stenosis foraminal. Suatu kondisi di mana foramen atau saluran keluarnya dari tulang belakang itu menyempit, menekan akar saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Terus yang kelima ada peradangan atau infeksi. Proses peradangan atau infeksi pada daerah leher dapat menyebabkan pembengkakan yang menekan akar saraf. Terus selanjutnya ada gejala dari cervical root syndrome sendiri. Itu ada beberapa juga. Yang pertama itu ada nyeri. Penderita dapat mengalami nyeri di leher yang dapat menjalar ke bahu, lengan, ataupun bahkan ke tangan. Nyeri ini dapat bersifat tumpul atau tajam. Terus yang kedua ada kelemahan. Kompresi pada akar saraf dapat menyebabkan kelemahan otot di daerah yang terhubung dengan saraf yang terpengaruh. Ini dapat mempengaruhi kekuatan dan kontrol otot. Terus yang ketiga ada kesemutan atau mati rasa. Penderita mungkin merasakan sensasi kesemutan atau mati rasa di daerah yang diinervasi oleh akar saraf tertentu. Terus yang keempat ada gangguan sensorik. Terkadang gangguan sensorik seperti perubahan sensasi sentuhan atau suhu dapat terjadi di daerah yang terlibat. Terus yang kelima ada nyeri leher. Selain nyeri yang menjalar, penderita juga dapat mengalami nyeri lokal di daerah leher. Terus terakhir ada patofisiologi. Patofisiologi dari cervical root syndrome melibatkan gangguan pada akar saraf cervical yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi atau faktor. Nah, ini ada beberapa aspek patofisiologi yang terkait dengan kondisi tersebut. Yang pertama itu ada iritasi atau kompresi akar saraf. Yang kedua ada perubahan struktural. Yang ketiga ada tekanan pada jaringan saraf. Keempat ada reaksi inflamasi. Terus yang kelima ada gangguan sinyal saraf. Nah, yang pertama itu ada iritasi atau kompresi akar saraf. Patofisiologi utama adalah adanya iritasi atau kompresi pada akar saraf cervical di sekitar leher. Nah, ini terjadi akibat cedera, degenerasi tulang belakang, hernia disk, stenosis foraminal, peradangan, infeksi, atau kelainan struktural. Terus yang kedua ada perubahan struktural. Nah, beberapa kondisi seperti degenerasi tulang belakang atau hemiplegia dapat menyebabkan perubahan struktural pada tulang belakang. Hal ini dapat mencakup penonjolan cakram intervertebral, pengecilan foramen, atau perubahan pada sendi-sendi tulang belakang. Terus yang ketiga, tekanan pada jaringan saraf. Nah, kondisi seperti hernia disk dapat menyebabkan tekanan pada akar saraf dengan menonjolnya inti pulposus. Tekanan ini dapat mengganggu fungsi normal akar saraf dan menyebabkan gejala seperti nyeri, kelemahan, atau kesemutan. Terus yang keempat ada reaksi inflamasi. Nah, kondisi peradangan atau infeksi dapat menyebabkan reaksi inflamasi di daerah leher. Pembengkakan akibat peradangan dapat memberikan tekanan tambahan pada akar saraf. Gangguan sinyal saraf. Nah, kompresi pada akar saraf dapat mengganggu transmisi sinyal sensorik dan motorik. Hal ini dapat menyebabkan gangguan fungsi otot dan persepsi sensorik di area yang terhubung dengan akar saraf yang terpengaruh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.